Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan step-step untuk mengerjakan exercise pada chapter terakhir, yaitu chapter 7. Jadi di chapter 7 ini terdapat 7 pertanyaan yang terdiri dari 2 set, dan set pertama terdiri dari 3 soal, sementara set kedua terdiri dari 4 soal. Untuk bisa melangkah ke exercise ini, pertama kita harus mengerjakan dulu tutorial yang ada pada file SEL in Practice, tepatnya pada bagian sebelum exercise di chapter 7 ini. Setelah mengerjakan tutorial untuk set pertama, kita akan mendapatkan 3 tabel ini. Nah, tabel ini setidaknya diperlukan untuk mengerjakan set 1. Untuk pertanyaan pertama, yang diminta adalah kita mengecek value tertinggi dan terendah dari field amount ini. Apa yang harus dilakukan? Pertama, kita klik saja Analyze, kemudian kita ke Statistical dan ke Profile. Nah, pada Profile Fields, kita klik saja Amount, karena nanti value yang kita cari adalah field amount ini. Sudah, kita klik OK. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Nah, di sini ada untuk maksimum dan minimumnya. Ini menunjukkan value tertinggi dan terendah dari amount tadi. Untuk maksimumnya kita mendapatkan 1999,6 dan minimumnya kita mendapatkan 5,83, dan sudah dipastikan bahwa data ini adalah benar. Setelah itu kita bisa lanjut ke question kedua. Kembali lagi. Nah, untuk question kedua ini yang ditanyakan adalah apakah ada data yang terduplikasi pada field Casno ini. Setelah itu kita diminta untuk membuat tabel yang berisi klasifikasi untuk Casno dan amount-nya. Pertama, kita cek dulu ya, apakah Casno ini ada yang terduplikasi atau tidak datanya. Kita analyze, kemudian kita cek nih, ada perintah look for duplicates. Kita klik saja. Nah, pada duplicates on, kita pilih Casno, karena yang kita cari adalah Casno, dan untuk list fields-nya, kita klik juga Casno, karena yang kita butuhkan itu cuma data Casno-nya. Kita cek aja Casno-nya. Oke, kita sudah pencet dua-duanya Casno, kemudian kita klik OK. Nah, muncul. Ternyata ada 188 duplicates detected. Untuk jumlah duplikasi yang sebanyak ini wajar. Jadi, seperti ini hasilnya, 188 duplicates. Ini sudah benar hasilnya. Dan kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu untuk mengklasifikasikan tabelnya. Yang pertama kita lakukan adalah, kita kembali dulu. Kemudian, kita analyze. Dan pilih menu, pilih perintah classify. Nah, pada perintah classify ini, kita ada classify on. Nah, pada classify on ini, kita pindah saja ke Casno, karena kita cari Casno, bukan Karno. Kemudian, pada subtotal fields, kita klik amount ini. Nah, untuk outputnya, ini jangan lupa, di outputnya ini kita harus ubah ke file. Karena apa? Karena nanti kita akan membuat tabel baru di sini. Nah, kita cantumkan di sini namanya untuk tabel yang akan kita buat nanti, yaitu ini, trans main class by Casno. Oh maaf, salah, Casno. Sudah, setelah itu kita klik OK. Ya, ini klik ya saja. Nah, setelah itu muncul tabel seperti ini. Jadi ini adalah tabel yang diminta untuk pertanyaan kedua set 1. Sudah, ini adalah step-step yang perlu dilakukan untuk mengerjakan question 1 dan question 2 pada set 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mencoba menyelesaikan exercise nomor 3 chapter 7 set 1. Nah, di exercise 3 ini export a table to XML that lists the employee name, card number, and the total dollar value of the associated transaction per card in May. Nah, jadi kita harus membuat tabel formatnya XML, isinya nama employee, card number-nya, sama total dollar value-nya. Untuk itu kita memerlukan trans may all sama employees may corrected. Nah, jadi kenapa employees may corrected? Karena
employees may corrected itu card name-nya sudah sesuai, sudah benar oleh sudah dibenarkan oleh ACL in practice. Nah, jadi kita akan merelate table employees may corrected dan trans.my.o ini dengan cara nantinya pakai relate tables. Tapi untuk bisa nge-relate tables ini kita perlu membuat suatu field yang fieldnya tuh length-nya sama. Nah, ya udah kita buat dulu dari employees may corrected kita buat table layout. Nah, di sini kan ada first name, last name, card number, employee nomor, hire date, salary, sama bonusnya. Nah, kita akan membuat expression baru. Saya akan namakan expression barunya card num yang ditrimkan jadi card num trim dengan fx-nya itu subtract out trim card number dimulai dari karakter 1 sebanyak 16 karakter. Di accept, jadi udah ada. Kita buat juga di trans.my.o dengan cara edit table layout. Nah, udah ada card num trim ya. Kita coba lihat dulu, sama lengthnya 16 kayak yang tadi. Nah, kalau kayak gini udah, kita coba relate table-nya dengan cara data relate tables, add table, tadi employees may corrected, sama-sama ada card num trim ya di sini. Kita relate. Nah, dari sini kita coba add column dari employees may corrected ada first name dan last name. Ada ya di sini first name sama last name. Ini menandakan bahwa tabelnya sudah relate, sudah berhubungan. Nah, sekarang kita coba export ke XML dan cara data export to other application. Nah, export as XML yang akan kita ekspor adalah kalau dari employees may corrected first name sama last name-nya. Nah, trans.my.o-nya saya pilih card num trim-nya sama amount. Nah, saya tulis namanya set 1 nomor 3 chapter 7. Nah, kalau udah ada tanda kayak gini, berarti tandanya berhasil diekspor. Diekspornya ke C, ACL data, sample data file, set 1, nomor 3, chapter 7 XML. Nah, untuk ngeceknya bisa langsung di ACL ini. Dan cara new table, kita save dulu. Dari this, terus kita cari set 1. Set 1 nomor 3 ini ya. XML. Terus di sini ada pilihan mau apa aja yang dimasukkan ke dalam ACL, kita masukkan saja semuanya. Terus kita klik finish. Kita namainnya set 1 nomor 3 chapter 7. Nah, di sini udah kelihatan ada nama awal, nama akhir, ada card name-nya yang sudah ditrim sama amount-nya masing-masing nama pegawai. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Kita lanjut ke set 2 dari exercise di chapter 7 ini. Langsung saja soal nomor 1 ini kita diminta untuk membuat card numbers menjadi 4 digit, dipisah tiap 4 digitnya, dipisahkan oleh tanda hubung atau garis hubung atau tanda strip. Lalu bagaimana caranya? Langsung saja kita buka ACL. Nah, di ACL ini caranya adalah yang pertama kita buka dengan cara kolom card numbers ini kita klik 2 kali. Nah, lalu kita klik kolom contents. Nah, expressions ini kita bisa memasukkan rumus untuk membuat yang ini dari 16 digit berjajaran seperti biasa ini. Kita pisahkan tiap 4 digitnya, kita beri tanda strip. Caranya yaitu rumusnya yang pertama ketik sub str
buka kurung, kemudian nama kolomnya card num, kemudian koma, kemudian dimulai dari digit keberapa, yaitu digit pertama, koma, sebanyak berapa digit yang kita mau urutkan, yaitu 4 digit. Selanjutnya tutup kurung, selanjutnya plus, lalu tanda petik. Nah, di sini kita tambahkan strip untuk jadi penghubung tiap 4 digit tadi ya. Strip, lalu tanda petik lagi, lalu plus lagi. Nah, selanjutnya bisa kita copy paste saja. Ini saya copy, saya paste. Nah, di sini tinggal kita ganti mulai digit keberapa, yaitu tadi dari digit pertama kan, 1, 2, 3, 4, berarti selanjutnya mulai dari digit kelima, sebanyak 4 digit, masih sama, jadi 5, 6, 7, 8. Kemudian ini masih sama, dikasih strip seperti ini, kita paste lagi saja. Nah, di sini tinggal kita ganti juga mulai digit keberapa, tadi kan dari 5, 6, 7, 8, berarti selanjutnya mulai dari digit ke-9, sebanyak 4 digit, berarti 9, 10, 11, 12. Selanjutnya juga sama, kita paste saja. Nah, di sini mulai digit keberapa, berarti mulai digit ke 12, sebanyak 4 digit, 13, 14, 15, 16. Kita hapus saja. Baik, rumusnya seperti ini. Selanjutnya kita tinggal klik OK. Nah, kemudian OK lagi. Nah, jadi seperti ini. Yang tadinya tidak dipisahkan tiap 4 digit oleh tanda strip, sekarang sudah dipisahkan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk nomor 2 dari set 2 ini akan dijelaskan oleh Yohana. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan menjelaskan terkait duplikasi data dan terkait format data sesuai dengan format yang kita inginkan. Saya membahas tentang question 2 di chapter 7. Dikarenakan untuk file SSN number-nya nggak ada di file ACL, maka saya pakai alternatif data, yaitu employees May with CCN. Untuk file yang ingin saya lihat duplikasinya sendiri, saya pakai card number. Langsung saja ke bagian 1, kita ingin cek terkait duplikasi, apakah ada data yang double atau tidak. Caranya tinggal klik analyze, lalu look for duplicate, karena kita ingin melihat apakah ada data yang double atau tidak. Look for duplicate, lalu apa yang ingin kita cek duplikatnya? Kita ingin cek card number. Cek card number, lalu di output pastikan screen yang muncul, supaya bisa dilihat di layar kaca langsung. Oke. Ternyata tidak ada yang duplikat, alias semuanya tuh udah unik-unik angka-angkanya. Jadi cek duplikasi udah, selanjutnya kita close dulu. Kemudian kita cek untuk card number ini apakah 16 digit benar atau lebih atau tidak. Jadi kita ingin cek card numbernya, kita pengen sesuaikan supaya 16 digit. Sebelumnya kita harus bikin dulu untuk kolom koreksinya ya, karena bisa saja di card numbernya ada salah-salah nomor atau salah format gitu. Jadi kita coba membuat CCN corrected atau koreksi dari card number dengan cara edit table layout. Lalu kita pastikan dulu di card number ini ASCII ya, karena kalau numerik atau yang lain tuh tidak bisa diedit nantinya, tidak bisa di-trim. Kemudian untuk lengthnya kita pastikan 16 karena kan kita ingin 16. Lalu untuk 16 ini kan nanti akan nge-link ke CCN corrected, makanya kita pastikan 16. Ini klik aja, lalu kita tambahkan yang baru. Caranya klik card 6, lalu kita add new expression, kita namakan di sini CCN corrected. Lalu untuk perintahnya sendiri di FX ini kita masukkan all trim include card number. Jadi kita ingin membuat card number yang positif, jadi nggak boleh ada angka negatif di card number. Kita masukkan 0 sampai 9 supaya angka-angkanya itu positif semua. Oke, kita centang biru dulu.
Oke, kemudian sudah terbentuk CCN corrected-nya. Sekarang kita close dulu ya. Lalu setelah di close, kita mau tambahkan di sini sebelahnya. Tinggal klik kanan, add column. Tambahkan CCN corrected, klik 2 kali, kemudian di OK. Lalu muncul CCN corrected di sini. Kita ingin cek apakah sudah 16 digit atau malah lebih atau bagaimana, sesuai belum. Kita pakai di filter ini, kita ketik map, lalu kita ketik kolom yang ingin kita cek, CCN corrected, lalu kita masukkan angka 9 sebanyak 16 kali karena kita ingin cek 16 digit. Kemudian kita centang di sini, set filter. Oke, berarti semuanya udah benar karena semua muncul di sini. Dan kita mau cek nih, misalnya kita mau cek berapa yang termasuk 16 digit ini, kita pakai analyze, count record, kemudian di OK. Ternyata semuanya ya, sudah 200, sudah termasuk file yang benar terkait 16 digit ini. Coba kita tambahkan satu lagi. Kalau 17, gimana kalau 17? Oke, kita enter dulu 17. Kalau misalnya 17 digit, ada nggak CCN corrected yang mengandung 16 digit? Oh, ternyata tidak ada. Berarti semuanya sudah benar 16 digit. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jadi sekarang kita akan menjawab pertanyaan nomor 3 exercise yang kedua. Di sini kita diminta untuk menyusun strategi untuk menganalisis transaksi bulan Mei yang sangat mirip dengan strategi yang sudah kita ikuti untuk transaksi bulan April. Kita diminta untuk menemukan transaksi yang tidak dapat diterima pada rangkaian transaksi bulan Mei. Nah, di sini ada 3 langkah utama yang bisa kita lakukan pada ACL. Jadi, pertama-tama yang kita lakukan itu mengidentifikasi unacceptable transaction dengan cara mengimpor unacceptable codes terlebih dahulu. Di sini kita klik kanan, kemudian kita klik new, klik table, lalu di sini kita pilih next, dan di next juga. Di sini kita cari unacceptable codes. Yang ini. Kita pilih open, kemudian kita pencet next, lalu ini pilih delimited text file. Kita klik next lagi, kemudian kita pilih ini di checklist karena emang first row-nya itu mau kita jadikan field names. Field separatornya itu merupakan tab. Kemudian kita klik next lagi. Dan kita beri nama unacceptable codes field. Kita tambahkan saja. Kita klik save. Hit yes. Kemudian di sini nama dari fieldnya ini sudah sesuai sehingga kita langsung next saja. Kemudian di sini kita klik finish. Namanya itu kita hapus underscore di awal, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita sudah berhasil mengimport unacceptable codes. Nah, di sini kita mau merelasikan unacceptable codes dengan trans may all. Jembatan dari keduanya ini merupakan codes, karena codes itu ada di keduanya. Nah, sebelum kita melakukan relasi, kita harus memastikan dulu kategori dan panjang dari codes tersebut dengan cara edit table layout. Kemudian di sini kategori dari codes ini masih N, kita ganti menjadi ASCII, kita checklist, lalu kita bikin new expression, karena di sini lengthnya masih 5, sedangkan seharusnya 4 saja. Pilih code sub unacceptable, dan kita klik fx-nya, tulis subs tr all trim, kita pilih codes, kemudian
kita 1,4. Nah, 1,4 ini maksudnya dari digit pertama kita ambil 4 digit gitu lemnya. Kita pilih OK. Lalu kita checklist. Di sini kita sudah berhasil membuat yang baru. Kita close. Kita lakukan hal yang sama pada Transmay All. Nah, di Transmay All ini, codes-nya ini kita cek lagi, edit table layout. Nah, dia sudah kategorinya ASCII, jadi sudah tidak perlu kita ubah lagi. Tapi dia lainnya masih 7, sehingga perlu kita trim. Kita add new expression, kita bikin codes submay. Kemudian kita lakukan hal yang sama, substr, all trim, codes, lalu di sini 1,4. Kita klik OK, lalu kita checklist. Nah, di sini keduanya ini sudah siap untuk kita relasikan. Sebelumnya kita masukkan dulu ini add column. Kemudian kita masukkan lagi di sini codes yang sudah kita buat tadi. Oke. Kita klik kanan lagi. Belum saya pencet. Oke. Lalu sudah ada. Nah. Kemudian dari code submay ini kan sudah kita buat, dan di unacceptable-nya ini kita sudah buat codes unacceptable. Nah, di Transmay All kita lakukan relasi dengan cara data, kemudian relate table. Kita add table, dan kita pilih unacceptable codes, lalu kita relasikan code submay dengan code sub unacceptable. Terus kita pencet finish. Nah, kemudian di sini kita masukkan kolom dari unacceptable codes tadi yang sudah kita relasikan. Nah, kalau misalnya dia sudah berhasil direlasikan, maka di pilihan from tabelnya itu bakal muncul dari tabel yang unacceptable codes-nya itu. Nah, kita pilih yang code sub unacceptable. Klik OK. Nah, di sini kita sudah berhasil mengidentifikasi transaksi mana saja yang unacceptable. Nah, kita lakukan filter agar yang muncul itu hanya yang unacceptable transaction dengan cara klik kanan, quick filter, kemudian not equal. Nah, berikut ini merupakan data-data dari transaksi yang tidak dapat diterima. Kalau kita melihat jumlah records-nya ini, kita tinggal pencet analyze, kemudian count records. Kita klik OK. Nah, di sini muncul ada 9/200. Jadi ada 9 records yang tidak dapat diterima. Kemudian, kita mengekstrak records ini yang tidak dapat diterima ke dalam tabel yang baru dengan cara data, kemudian ekstrak data, kemudian kita pilih record, dan kita isi tune ini menjadi Transmay unacceptable. Kemudian kita klik OK, kemudian kita pilih yes. Nah, jadi di sini kita sudah sampai pada langkah 1 dari 3 langkah besar. Kita sudah menemukan transaksi-transaksi di bulan Mei yang tidak dapat diterima. Kemudian, langkah yang kedua itu kita melakukan identifikasi pada pegawai-pegawainya menggunakan tabel Employees May Corrected. Nah, kita ingin melakukan identifikasi pegawai-pegawai ini tuh departemen apa, sehingga kita perlu mengimport tabel company departemen. Kita klik kanan, new table, kemudian kita next.
Kemudian kita pilih company department. Yang ini. Kita klik open, lalu next. Di sini kita pilih delimited text file. Kita klik next lagi. Kemudian di sini kita tidak melakukan checklist karena first row-nya itu sudah merupakan bagian dari informasinya, sehingga kita nanti membuat judul sendiri. Dan di sini field separatornya ini tab. Nah, sehingga seperti itu, lalu kita klik next. Kemudian kita namakan, bebas namanya apa saja, kemudian save. Kemudian di sini field 1 kita ganti dengan namanya department name. Kemudian yang field 2 kita ganti dengan department code. Kita klik next to finish. Kemudian kita setelah berhasil mengimport data company department. Nah, company department ini akan kita relasikan dengan employees may corrected dengan menjadikan jembatannya ini kode dan juga number, ini employee number. Nah, di sini kodenya ini kan angka 00-nya banyak nih di belakang. Nah, kita tuh mau melakukan trim sehingga hasilnya itu cuma satu angka di depan. Kita lakukan dengan edit table layout. Kemudian kita ganti terlebih dahulu kategorinya menjadi ASCII. Dan kita checklist. Kita bikin new expression dengan nama date code 1. Ini kita masukkan expressionnya substr all trim. Dan kita pilih department code, koma 1. Oke, kemudian kita checklist, kita close. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Kita ingin kalau nanti employee number-nya itu satu angka paling depannya 0, berarti dia masuk administratif. Kalau 1 dia product development, begitu. Nah, sehingga di sini juga employee make corrected-nya ini employee number-nya perlu kita ambil satu angka paling depan saja dengan cara edit table layout. Kemudian kita cek dulu number-nya itu sudah ASCII atau belum. Sudah, berarti sudah benar. Kita add new expression. Kita buat dengan nama M01. Masukkan seperti tadi, substr all trim. Dan kita masukkan di sini M0,1,1. Kita pencet OK, lalu checklist. Kemudian di sini kita lakukan close. Nah, setelah itu kita jadi tahu nih kalau kita klik kanan, kita add kolom. Di sini kan ada M01 yang sudah kita buat, kita klik OK. Nah, di sini ada 0, 1, kemudian kalau kita scroll terus ada yang 2, ada yang 3. Nah, kita tuh mau tahu kan 0 ini mau kita relasikan dengan company department. Untuk apa? Jadi kalau misalnya employee number-nya itu 0, berarti dia departemennya administratif. Kemudian kalau dia 2, manufacturing. Nah, seperti itu. Maka dari itu kita melakukan relasi dengan cara data, kemudian relate table, kemudian kita add table, lalu kita pilih yang company department. Kemudian di sini kita relasikan M01 dengan dep code 1. Kita pencet finish. Nah, kemudian berarti di sini sudah terrelasikan nih dari employees make corrected dengan company department. Setelah itu kita masukkan di sini company department dari tiap-tiap employee dengan cara klik kanan, add column, lalu kita pilih di sininya from table-nya kita ganti
dengan company departemen karena udah terrelasikan mereka. Kita pilih departemen name. Kita pilih oke. Nah, jadi berikut ini hasilnya. Jadi kita tahu kalau misalnya pegawai yang ini tuh departemen apa, pegawai yang depannya 0 ini administratif, yang 1 product development, kayak gitu, dengan cara merelasikan yang tadi. Nah, setelah itu kita ekstrak untuk menjadikan dia tabel baru. Seperti tadi caranya sama, ekstrak data. Kemudian di sini tapi kita pilih field saja, karena kita ingin mengambil beberapa saja, maka kita pilih di sini first name, last name, kemudian card number, kemudian di tabel company departemen kita pilih yang departemen name. Nah, kita klik OK, lalu kita pilih itunya itu employees. Jadi kita tahu pegawai-pegawai dan departemen-departemennya. Nah, jadi ini tuh hasil dari kita merelasikan company, departemen, dan employees may corrected. Nah, jadi 2 langkah yang besar ini sudah dilaksanakan. Kita tinggal melaksanakan 1 langkah terakhir, yaitu kita memasukkan list employee ini ke TransMay Unacceptable. Bagaimana caranya? Jadi di employees departemen dengan TransMay Unacceptable, kita jadikan card6 sebagai jembatannya untuk merelasikan. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama dulu seperti tadi, kita samakan kategori dan panjangnya. Di sini card number-nya ini masih numerik, kita harus ganti menjadi ASCII. Kemudian di sini panjangnya masih 19, sehingga kita bikin expression dengan nama card num trim. Kemudian kita masukkan expression-nya substr all trim. Kemudian kita masukkan card num. Kita bikin dia 16 saja. Klik OK. Nah, kita lakukan hal yang sama pada TransMay Unacceptable. Edit table layout, kemudian card 6 di sini sudah dalam bentuk ASCII. Kita bikin card 6 trim substr all trim. Kemudian kita masukkan card 6 ini 16 juga. Nah, sini sudah kita buat hal yang sama pada keduanya. Kemudian kita lakukan relasi pada TransMay Unacceptable dan juga employees department dengan cara data, relate table. Kemudian di sini kita tambahkan lagi tabel yang employees department. Di sini kita relasikan card 6 trim yang ini dan card 6 trim yang di employees department. Nah, di sini kita bisa lihat kalau relasinya ini sudah 3 tabel. Ya. Jadi TransMay Unacceptable berelasi dengan Unacceptable Codes, kemudian TransMay Unacceptable berelasi dengan employees department. Ini kita klik finish. Nah, di sini berarti kita sudah ada 3 relasi, dan di sini bisa kita muat nama-nama employees dan departemennya dengan cara klik kanan, kemudian add column, dan kita pilih di sini from table-nya employees department. Kita pilih first name, last name, kemudian kita pilih department name. Kita pilih OK. Nah, di sini sudah muncul di transaksi yang tidak dapat diterima beserta pegawai-pegawainya. Nah, kita mau menyusun dulu field-nya berdasarkan yang diminta. Yang pertama itu first name, kedua last name sudah sesuai, ketiga department name sudah sesuai, keempat itu dimintanya amount. Jadi amount ini kita drag, kita pindahkan ke sana. Kita drag ke sini nih, keempat. Ya baik, sudah. Kemudian description ini di sebelah amount. Kemudian kita pilih date. Di sebelahnya
Kemudian selanjutnya card number sudah sesuai, kemudian code sub unacceptable. Nah, di sini belum ada kan, sehingga kita klik kanan, add column, kita pilih dari unacceptable codes yang code sub unacceptable. Kemudian di sini kita remove saja. Kemudian terakhir uncast number. Oke, berarti yang dua ini juga kita remove saja. Nah, jadi berikut ini merupakan hasilnya. Untuk melihat lebih jelas, kita melakukan report terhadap apa yang kita temukan ini. Jadi ini tuh masih berupa list dari transaksi yang tidak dapat diterima. Kita bikin report atas penemuan kita dengan cara data, kemudian report, kemudian headernya kita buat unacceptable transaction for corporation in May 2003. Kemudian di sini kita pilih outputnya ini tab. Kemudian kita pilih outputnya ini screen, maksud saya screen. Kita pilih OK. Nah, hasilnya ini seperti ini. Jadi report ini bisa beberapa tampilan. Nah, ini tuh merupakan screen. Jadi ini merupakan list dari transaksi-transaksi yang tidak dapat diterima pada bulan Mei 2003. Kemudian report tadi bisa berupa file juga dengan cara data, kemudian report, kemudian outputnya kita ganti menjadi file, dan kita ubah menjadi HTML text file. Kita bikin dulu namanya itu unacceptable trans Mei 2003. Nah, kemudian kita klik OK. Yes. Nah, di sini ini kita sudah membuat dalam bentuk file yang bisa kita buka di sampel data file. Kemudian di sini kita buka sesuai tadi namanya, yaitu unacceptable ini trans Mei 2003 yang bisa kita buka. Sini kita buka melalui Microsoft Edge saja. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jadi report dari penemuan yang kita sudah lakukan ini bisa berupa file maupun screen. Nah, sekian untuk jawaban yang nomor 3. Bisa dilanjutkan ke nomor selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Kali ini kita lanjut ke nomor 4 set 2. Soalnya bisa kita lihat, kita diminta untuk memikirkan berbagai pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas data yang kita miliki sebelum data tersebut diimpor ke ACL. Kemudian ketika data tersebut sudah kita impor ke ACL, kita tetap harus menguji data tersebut. Lalu bagaimana cara kita untuk menguji data tersebut, apakah sudah benar sepenuhnya atau masih terdapat kesalahan. Lalu apabila terdapat kesalahan, bagaimana cara kita untuk memperbaikinya. Nah, jadi sebelumnya data yang kita miliki itu kan bisa berbeda-beda jenis atau format filenya, misalnya Excel, TXT, CSV, MDB, dan sebagainya. Lalu tidak menutup kemungkinan di dalamnya terdapat kesalahan tertentu. Tentunya sebelum kita import ke ACL, data tersebut sudah harusnya kita cek terlebih dahulu apakah masih terdapat kesalahan atau tidak. Nah, kesalahan tersebut tentunya datang dari berbagai kendala-kendala yang mungkin terjadi. Misalnya, kendala yang pertama menurut kami, jadi data dalam suatu kolom yang seharusnya misalnya berisi angka, namun ternyata terdapat beberapa data yang malah isinya itu alfabet atau huruf. Nah, misalnya filenya Excel ya. Misalnya filenya Excel itu kita bisa cari menggunakan rumus is number sama dengan is number. Jadi nanti kita masukkan rumus tersebut lalu ketemu
data mana yang isinya bukan angka, malah justru alfabet atau huruf. Misalnya data seperti total penjualan, itu kan harusnya isinya angka ya. Nah, kita masukkan rumus tadi, lalu ketemu mana yang isinya huruf, nah itu harus kita ganti dulu sebelum kita import ke ACL. Kemudian kendala kedua yang mungkin terjadi yaitu menurut kami, misalnya data dalam suatu kolom itu format datanya salah. Kita ambil contoh format dalam kolom tanggal. Nah, itu kan datanya harusnya formatnya itu date. Namun bisa saja terdapat kesalahan, formatnya bukan date, malah justru currency atau number. Nah, kalau misal di Excel itu kan gampang ya merubahnya, tinggal kita ke kolomnya, lalu kita ubah menjadi date. Kalau misalnya tanggal. Nah, kalau misalnya mata uang ya kita ganti menjadi currency dan sebagainya. Lalu kendala ketiga yang mungkin terjadi itu misalnya terdapat data yang memiliki space berlebih atau space kosong berlebih yang tidak digunakan atau tidak diperlukan. Kalau misalnya Excel itu bisa kita perbaiki dengan cara kita ketikkan atau masukkan rumus sama dengan trim. Nah, di rumus tersebut nanti untuk kolom itu bisa kita perbaiki langsung agar spasi berlebih atau spasi kosong atau trailing blanks tadi hilang. Nah, kemudian apabila data yang kita miliki tadi sudah kita import ke ACL, lalu bagaimana cara kita untuk menguji atau mencari tahu data mana yang sudah benar atau data mana yang masih salah? Lalu kalau memang ada yang masih salah, bagaimana cara kita memperbaikinya? Coba kita buka di ACL-nya untuk memberikan contoh. Misalnya kita ambil contoh kendala yang kedua tadi, kendala yang mungkin terjadi yang kedua tadi itu, misalnya data dalam suatu kolom format datanya itu salah. Kita ambil contoh di kolom yang ini, bonus 2002. Ini kan isinya angka semua, jadi seharusnya formatnya itu angka atau numerik, tapi bisa saja kan formatnya salah. Cara kita mengeceknya itu kita buka di edit, lalu table layout. Nah, di table layout ini sudah bisa kelihatan ya formatnya apa tiap kolom. Nah, untuk bonus 2002 ini paling atas tipenya numerik. Ini bisa kelihatan benar. Nah, kalau misalnya formatnya itu salah, cara kita memperbaikinya bagaimana? Kita klik 2 kali di kolom bonus 2002. Nah, di sini kita bisa memilih tipenya atau formatnya apa, misalkan jadi date atau mau jadi ESCII juga bisa input 2 kali, atau jadi print juga bisa input 2 kali. Nah, setelah kita perbaiki, tinggal kita pilih yang centang hijau, tapi karena ini tadi sudah benar, saya pilih silang merah ini. Nah, kemudian kita ambil contoh, misalnya terdapat kendala yang ketiga tadi, terdapat data yang memiliki space kosong berlebih, space yang tidak diperlukan. Kita bisa menggunakan rumus untuk memperbaiki di Excel ya. Caranya yaitu misalnya di kolom employee number ini. Nah, di kolom ini kita klik 2 kali. Kemudian kita klik kolom contents. Nah, di sini itu bisa kita masukkan rumus seperti ini ya. Nah, ini cari rumus dulu. Nah, tadinya tidak ada rumus itu. Ini saya masukkan rumusnya dengan cara menggunakan rumus all trim, lalu kurung buka, lalu kita masukkan string atau kolomnya yaitu employee number. Nah, lalu kita kurung tutup. Kemudian sudah ini saja rumusnya, tinggal kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Nah, maka secara otomatis seluruh data di kolom employee number ini sudah tidak ada trailing blanks-nya atau spasi kosong yang tidak diperlukan tadi. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami terkait exercise di chapter 7 ini mengenai ACL. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau masih ada kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya.